Sering minum jus atau suka minum jus? Penasaran gak sih? Kok biasanya beli jus banyak ampas? Ada juga jus isi sedikit tapi mahal banget. Tahu nggak? Ternyata ada beberapa cara membuat jus. Nggak sekedar hanya dimasukkan blender, nyalakan, dan minum. Anyway, selamat datang di episode perdana Imba. Ini pertama kalinya kita bikin video di channel ini. Mohon maklum ya kalau banyak kekurangan, dan selamat menikmati. So, di episode perdana ini kita bakal bahas 3 cara pembuatan jus dan mana yang paling terbaik. Yang pertama, cara ini paling banyak dipakai di rumah, warung, rumah makan, bahkan restoran, yaitu blender. Kenapa? Karena blender harganya sangat terjangkau dan multifungsi. Gak hanya untuk blender jus buah, tapi bisa ngeblender bahan makanan juga. Jelas, blender demen digunakan di mana-mana. Jadi, cara ngejusnya cukup masukkan buah yang sudah dikupas, dipotong, lalu masukin deh ke wadahnya. Baru nyalakan mesin blendernya. Tapi jangan lupa ya, buang biji buahnya dulu. Hasil jusnya udah pasti jusnya pakai ampas. But don't worry guys, tetap enak kok dan lebih mengenyangkan. Terima kasih ampas. Cara kedua, dengan menggunakan mesin juicer. Nah, namanya aja juicer, ada jusnya. Berarti memang untuk jus. Gak bisa multifungsi kayak blender. Harganya lebih mahal dari blender sih. Kalau gitu ngapain pakai juicer? Nah, ini yang penting. Juicer itu nggak kayak blender. Lihat tuh, masukin aja mesti lewat mulutnya yang kecil. Jadi buah dan sayur mesti dipotong dengan ukuran yang lebih kecil dari mulutnya. Repot ya. Gak kayak blender tinggal kupas, buang kulit dan biji, potong dikit, cemplungin, puter, beres deh. Eits, justru di sini kelebihan juicer. Karena juicer memisahkan ampas dengan sari buah dan sayur yang dimasukkan dengan cara disaring. Sehingga kita murni minum sari jusnya tanpa ampas dong. Ampasnya dikeluarkan dari sisi belakang mesin. Terpisah gitu. Kalau blender, sari yang dihasilkan lebih sedikit karena putaran mesin blender sangat cepat sehingga menimbulkan panas. Nah, kalau kita perhatikan, wadah blender ini ditempatkan persis di mesinnya, baru bisa muter. Karena dia kena mesin, panasnya terhantarkan ke dalam wadah blender. Jadi panasnya nyambung deh. Sari buah akan berkurang dengan banyak karena panas ini, sehingga manfaat nutrisi yang kita terima lebih sedikit jika menggunakan blender. Gitu. Nah, ini cara ketiga. Lihat tuh mesinnya, lebih keren lagi. Namanya slow juicer atau juga dikenal dengan cold press juice. Mesin ini peningkatan dari juicer biasa karena dia nggak pakai pisau dan dorongan lagi untuk mengatur proses kecepatan jus, di mana tekanan dari dorongan dan pisau itu tetap menghasilkan panas sedikit ya guys. So, nutrisi akan berkurang sedikit. Lah, slow juicer gimana? Dia pakai ulir dan saringan yang sangat padat untuk memeras buah dan sayur geng. Ditambah lagi dengan putaran mesin yang konsisten bisa menghasilkan sari yang sangat banyak karena perasannya maksimal dan menimbulkan panas yang minim sekali. Nutrisi terjaga deh. Buktinya nih, kalau ampas dari slow juicer pasti pegang kerasa lebih kering. Lembabnya dikit-dikit gitu aja. Jadi jus yang dihasilkan murni cairan aja. Kalau juicer, ampas yang dihasilkan masih banyak dan butuh waktu lebih lama untuk dicerna. Jadi kurang cocok buat kamu yang lagi diet. Soalnya pas diet butuh mencerna nutrisi lebih cepat. Makanya slow juicer juga lebih better untuk diet karena cairan lebih cepat diproses tubuh. Dan jangan kaget kalau kalian udah pakai slow juicer dan diperas kencang tapi cairannya dikit, itu semua tergantung buah yang kalian pilih. Karena tiap buah ada yang banyak cairannya, ada juga yang sedikit. Bahkan ada juga yang menghasilkan busa dan gumpalan. Makanya kalau ada yang jualan jus yang pakai slow juicer atau bahasa kekiniannya cold press juice, bisa cenderung mahal. Karena nggak semua hasil jus banyak cairannya. Ingat ya, buah menentukan kadar cairannya. Kesimpulannya, blender, juicer, dan slow juicer, ketiganya udah bagus buat kalian yang sekedar pengen minum jus tanpa mikirin jusnya encer atau kental. Tapi, kalau ngomongin nutrisi maksimal, ya slow juicer jawabannya guys. Nah, buat kamu yang pengen standar aja, juicer biasa udah lumayan memenuhi nutrisi kok. Kalau blender mungkin cocok buat kalian yang pengen kenyang hanya dengan minum jus.
Makasih ya udah milih nonton video SMB TV. Oh iya, di next video kita bakal review produk slow juicer brandnya Cuvings. Buat yang pengen tahu kelebihan dan kenapa kalian harus punya, nantikan video kami selanjutnya. Kalau kamu suka video ini, klik tombol like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info menarik lainnya dari kami. Dan kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar di bawah. My name is Gilang, I'm signing off.